kamu pertama kali jebol itu, ya kan? Yang saya rasakan gitu. Ya apa yang bahagia, menyesal, sakit. Sakit sih intinya. Sakit Lah pastilah. Tapi Sesuatu. enak. Ya kalau ngebayangin feel-nya ya saat itu belum ada feel. Soalnya kan kita harus memberanikan diri. Ini pertama kali loh gue memasukkan sesuatu ke dalam bagian belakang gue. Ya jadi feel-nya itu belum berasa. Jadi yang ngerasa itu cuma rasa sakitnya doang gitu. Untuk menikmatinya belum ada gitu saat itu. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel, dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. So, untuk kalian semua yang ada di luar sana yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu biar berkembang channelnya. Dan buat kalian semua yang sudah komen, terima kasih, komen-komennya sangat luar biasa tentunya. Dan tenang, semua komen saya baca, luar biasa. Dan kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang sangat luar biasa, seorang cowok yang begitu manis. Oke. Dan dia di sini akan bercerita tentunya tentang kehidupan dia atau mungkin perjalanan hidupnya dia, entah itu yang tragis, entah itu yang humanis dan apapun itu. Jadi buat kalian semuanya yang ada di luar sana, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, saya mau sambut dulu nih narasumber yang ada di samping saya. Halo. Halo. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Mustaqim. Oke. Bisa dipanggil Kim lah. Kim. Oke. Umur berapa, Kim? Untuk tahun ini 27 tahun. Oh, 27 tahun. Sudah dewasa dan sudah balik dan sudah mengerti arti hidup. Mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Oke, panggilannya apa nih? Kim aja kayaknya. Kimberly. No. Jangan Kimberly, jangan ya. Oh, Kim aja ya, Kim. Jangan Kim Kardashian juga sih. Oke, Kim. Oke, Kim. Jadi buat kalian semuanya yang ada di luar sana, langsung kita kulik narasumber yang ada di samping saya. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, bro. Oke, bro aja deh. Soalnya dari gelagatnya agak bajingan gitu kan. Ya, bro. What's up, bro? I'm good. How about you? Sama lah. Oke. Dan Hapo Channel di sini pengen tahu gitu loh, apa namanya, Kim. Iya. Gimana sih, kok bisa kamu masuk ke dunia yang penuh dengan warna gitu loh, yang penuh dengan warna itu alasannya kenapa dan disebabkan apa kok bisa gitu loh? To be honest, munculnya saya suka dengan, suka dengan yang berkumis gitu. Ya itulah. Saat itu hanya mengagumi sih. Oke, mengagumi. Iya. Oke. Mengagumi dalam hal dari wajah, body, dan manner dia tersebut gitu. Oke. Mengagumin aja. Iya, mengagumi. Itu dari umur berapa bisa tiba-tiba mengagumi sesosok yang seperti yang kamu mau? Jadi saat itu timbul dengan sendirinya sih, Pak. Umur berapa? Oh, umur masih sekolah sih. SMA kelas 3 lah. SMA kelas 3. Iya. Wis, masih muda lah ya. Iya. Nggak ada, kalau kita ketelisik lagi lebih dalam lagi misalkan, atau mungkin lebih jauh lagi di masa kecil kamu itu, boleh tahu nggak ada sama sekali kayak yang udah di luar sana kan banyak tuh kayak dilecehin omnya, tetangganya, atau mungkin temennya sendiri, ada gitu Bang, masa kecil kamu nih? Oh, kalau masa kecil saya nggak ngalamin namanya pelecehan. Oke. Nggak ngalamin namanya apa sih istilah ya, wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Jadi pas itu timbul dengan sendirinya aja gitu. Oke. Jadi sama sekali nggak ada di masa kecil kamu itu kayak digodain, ya maksudnya dirusak orang lah gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Aman gitu. Aman. Malah tiba-tiba kelas 3 SMA tadi ya? Iya. Timbul aja tiba-tiba dari. Oke. Luar biasa Hapo Channel. Jadi boleh tahu lagi nggak? Ini masalah keluarga kamu ya? Kamu anak keberapa? Saya anak
ke-8 dari 10. Wih. 8 Dari 10. berarti ada adik kamu lagi 2. Ada 2. Berarti yang semua di atas kamu itu udah menikah semua. Sudah menikah semua. Selamat semua. Maksudnya gini, ada yang sudah almarhum gitu. Kakak di atas saya udah almarhum. Oke. Balik lagi ke ibu bapak lengkap. Untuk saat ini udah nggak ada. Dua-duanya. Oke. Anak 8 dari 10 bersaudara itu sangat luar biasa semuanya. Masih akur sampai saat ini? Masih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, masih peduli dengan kehidupan kamu. Iya. Oke. Kita pengen tahu di dalam keluarga kamu itu kamu termasuk anak yang bandel misalkan. Bandel itu yang benar-benar cowok gitu, atau mungkin di masa kecil kamu itu sorry Hakim, ada kecewe-cewean nggak di masa kecil kamu, kayak bermain sama cewek, bermain yang berhubungan cewek gitu, ada nggak? Dulu pas SD ya, sekitar kelas 6. Oke. Jadi pas saat bulan puasa tuh kan istilahnya nggak ada kegiatan untuk makannya, nggak ada lah. Jadi dibuat, ya saat itu kita main karet. Oke, main karet, loncat karet gitu. Loncat karet ya. Oke, apalagi? Dan main bekel. Tahu bekel, bola bekel. Iya tuh. Oke. Dan emang pas waktu istirahat pada bulan puasa itu kegiatannya ya, namanya istirahat kan, kalau nggak puasa kan pada makan gitu kan. Jadi ini untuk menghabiskan waktu istirahatnya itu ya udah dengan cara main itu aja gitu. Jadi suka dengan permainan itu ya dari pas kelas 6 SD gitu. Kelas 6 SD. Iya. Jadi adalah permainan cewek gitu. Iya. Tapi sama cowok juga bermain juga. Oh iya, bermain. Lebih suka main sama cowok apa sama cewek? Tubahannya lebih suka ke cewek kali. Jadi saat itu biar disangkanya normal lah. Tapi tiba-tiba begini gitu. Oke, kita tinggalkan masalah yang kecil kamu ini. Iya. Kembali ke masa SMA kamu. Orang yang pertama yang kamu suka itu, yang ada di imajinasi kamu, yang kamu bilang suka dengan tubuh seperti ini, wajah seperti ini, siapa yang kamu sukain dulu? Guru olahraga. Wih. Guru olahraga. Iya. Jadi pas pengambilan nilai akhir ujian, jadi ambil nilai olahraga, dan pas di depan saya itu ya guru olahraga saya itu kan, pas lihat kok badannya tegap gitu kan, terus berkumis, jadi ada rasa dalam hati, ih ganteng banget gitu. Jadi ya udah timbul dengan sendirinya aja saat itu, ya hanya mengagumi sosok beliau gitu. Oke. Awal-awal guru olahraga yang kamu suka lah gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Berarti setiap ketemu dia itu kayak bergetar dong ya. Getar ya. Oke. Sekarang ketemu guru olahraga itu setiap minggu dong berarti kan? Ya jadi pas setiap minggu. Setiap minggu, setiap ada olahraga, kegiatan olahraga, pasti dia selalu gurunya. Iya, dia. Memendam perasaan dong. Ya namanya kita sebagai guru dan murid ya hanya sekedar sebagai itu aja, jadi nggak ada perasaan mau ngomong, cuman ya nggak mungkin lah pasti. Oke, jaim lah ya. Iya. Oke, tapi selanjutnya kita pengen tahu lagi nih, yang namanya kan waktu terus berlalu, perasaan kamu nggak bisa terbendung lagi, ya kan? Sejaim-jaimnya ada keberanian nggak untuk mengutarakan ke guru olahraga kamu itu? Oh, nggak ada. Kasih kode gitu, pura-pura jatuh gitu? Nggak berani. Oh, nggak berani. Nggak berani. Jadi sampai detik ini dan sampai saat ini kamu pendem aja. Pendem aja. Wis. Ganteng guru olahraganya. Ya kalau untuk aku nilai ya badannya tegap, looknya tuh benar-benar maco gitu. Namanya guru olahraga ya kan. Jadi mungkin si guru itu pasti menjaga pola makan dan pola ini biar kelihatan dia sebagai itu guru olahraga gitu kan. Kalau wajahnya biasa, ganteng. Looknya itu manly gitu. Oke, manly. Oke. Sejauh apa imajinasi kamu ke guru olahraga kamu? Dan dia kan memang punya
kumis yang agak lebat tuh. Oke. Jadi kadang kalau sentuh ke leher kayaknya enak gitu-gitu aja. Atau mungkin buat bahan bacol kamu mungkin? Enggak lah. Ya namanya anak ABG gitu kan kelas 3 SMA itu kan lagi puber-pubernya gitu Iya, kan. iya. Pasti di saat kamu melakukan hal-hal berfantasi ada gak terpintas ke dia? Ya kalau untuk menyalurkan hasrat ya pastinya saya mencari channel yang ya sedikit banyaknya menyerupai beliau lah. Oh, oke. Ya, dari istilahnya yang aku searching tuh dari body, dari look gitu. Jadi cuma itu doang. Iya. Nggak pernah sambil merem gitu bayangin dia lagi ada di atas kamu gitu enggak? Enggak. Oke. Masih ada orangnya sampai saat ini kalau boleh tahu kira-kira? Wah, kurang tahu lah kayaknya saya udah jarang sekolah aja. Oke. Tahu backgroundnya guru kamu itu sudah menikah atau waktu itu single, duda? Single. Berarti kelas 3 SMA. Oke, dia berarti umur 25-an kali ya? Ya sekitar 27-28 lah. Oke, masih seumuran kamu sekarang lah gitu kan. Oke. Hapot Channel. Kita tinggalkan masalah guru olahraga dan masa kecil kamu. Setelah keluar dari guru olahraga itu, kita pengen tahu Hapot Channel. Siapa lagi yang kita pengen tahu ya, orang yang kamu berani untuk mengutarakan saya begini loh gitu, ada nggak? Jadi pertemuan pertama yang istilahnya yang saya gue suka sama lu saat berenang di daerah tempat tinggal saya saat itu. Oke. Berenang dan pada saat bilas selesai berenang. Bilas gitu ya, kan. Bilas. Orang tersebut mendekati saya dan saya pun juga hati tuh langsung berdebar gitu. Soalnya tipe gua nih gitu kan. Oke. Tipe gua nih. Ya udah pas saat itu ditanya lah sama dia gitu kan. Sama siapa kesini gitu. Sendiri gitu kan. Mau main gak gitu kan. Main kemana gitu kan. Tempat saya gitu. Deket kok dari sini. Mau ngapain gitu kan. Ya kita nonton bareng aja gitu. Oke. Saat itu ya. Nonton bareng. Dan saat itu juga emang saya masih keadaan istilahnya masih belum disentuh sama siapapun gitu. Virgin lah. Ya masih virgin. Oke, masih hijau daun lah gitu. Masih ranum-ranumnya lah. Lagi ranum-ranumnya. Oke, terus kamu ikut dia? Ikut, soalnya emang dalam hati bener nih tipe gue dah gitu kan. Ya istilahnya udah langsung dia main mata ya klik saat itu juga gitu kan. Dan akhirnya pas sampai di lokasi dia disetelin lah saya dengan video gitu. Dewasa saat itu. Saat itu ya semua disuruh. Oke, dibuka-bukain semuanya lah sama dia. Iya, dilucutin satu persatu gitu. Iya, kan. Tapi lebih dewasa dari kamu pastinya. Iya. Oke, dan apa yang terjadi? Dan terjadinya itu ya gempa. Spontan aja, soalnya kan ya namanya masih ranum-ranumnya terus disodori dengan video yang sangat kok selama ini gue baru tahu ada video kayak gini gitu kan. Video apa waktu itu? Ya video sesama inilah gitu. Oke. Bukan yang normal ya? Iya, bukan yang. Oke, batang-batang lah. Iya. Oke. Terus kamu nggak kaget itu? Ya, soalnya kan pas di sekolah itu saya jarang. Udah ngerti lah gitu. Iya. Enggak, maksudnya kamu lihat video itu nggak kaget ada video kayak gitu loh ternyata. Kaget. Oke. Terus? Dan si abang itu melucuti ya semuanya dan saya pun juga langsung ada reaksi gitu kan. Oke. Ada reaksi. Ini saya kan istilahnya masih belum pernah disentuh gitu kan. Terus dia First time-nya langsung, dan dia emang
ada kumis, ada segala macam gitu kan. Oke. Jadi pas sentuh di bagian sensitif Dada kamu? sensitif saya ini langsung langsung menggeligat gitu. Sampai lupa dunia kayaknya. Kena kumis-kumisnya gitu. Iya gitu kan. Geli-geli enak gitu. Geli-geli. Bener-bener belum ngerasain. Oh kayak gini tuh rasanya, kayak bener-bener masih istilahnya masih rapet gitu kan. Istilahnya masih bentuk bocah-bocah gimana sih itunya kan. Terus ya you know lah, langsung di gitu deh. Oke. Oke. Kamu digituin sama dia kan? Iya. Oke. Nah, yang notabene yang sama sekali kamu nggak pernah sama sekali. Iya, gitu loh. benar. Nggak ngerti caranya, Iya. dan tiba-tiba kamu ketemu dia yang sudah suhu mungkin. Iya. Ya pastilah. Oke. Kamu diam aja udah. Ya diam dan menikmati. Menikmati. Enjoy waktu saat itu lah. Oke. Itu kan baru di dada nih. Selanjutnya apa yang dilakukan lagi? Ya dia langsung menjelajah semua Tubuh kamu. tubuh, dari yang di depan, yang di belakang pula juga langsung kayak sih emang dia udah suhu, dia paham gitu kan. Di belakang diapain? Ya itu kok langsung istilah sekarang gitu apa ya? Diaduk gitu sama kumisnya juga. Andalannya kayaknya kumisnya deh kayaknya, sama jenggotnya. Jadi pas aku suruh maaf kayak Nungging, itu kok langsung dijelajahin. dijelajahin dengan Lidahnya. ininya, dengan lidah, jadi langsung oh my god. Langsung benar-benar langsung teng gitu kan. Berasa namanya daerah sensitif pertama kali, dan langsung dikit langsung jantung Menggeliat. tambah deg-deg gitu. Oke, bisa dibayangin gak sih? Jadi kamu disuruh tunggingin, terus dibuka sama dia gitu. Iya. Terus dia punya senjata kumis jenggot gitu. Dan lidahnya Juga, itu yang membuat kamu terbang. langsung terbang, dan bener-bener Tapi nyawanya masih di situ kan? masih di itu cuman Oke, apalagi? Terus? dan dia mencoba untuk mengambil istilahnya ini saya lah istilahnya kan. Oke, mahkota kamu. Mahkota keterangan istilahnya penerangan saya gitu kan. Tapi yang nggak berhasil saat itu, dan saya pun juga belum apa paham, sih nggak belum paham ngerti. juga kan. Oke, intinya dia mencoba lah. Benar. Mencoba untuk Mendapatkan. mahkota kamu. Iya. Atau lobang kamu deh, taruh gitu kan. Iya. Terus kamu tapi nggak mau. Saat itu akunya belum tahu tata caranya sebagai gimana gitu kan. Dan jangankan mau istilahnya udah ada planning mau dimasukin gitu kan. Oke. Pakai kadang kita lagi bersih saat habis buang air besar aja kan, megang itu kadang agak sakit gitu kan. Kalau Oke. kita mau bersih nyampe dalam gitu kan. Oke. Apalagi nih dia planning mau masukin sesuatu yang benda yang seharusnya nggak dimasukin di situ. Jadi akunya ya menolak saat itu juga. Benda apa nih? Benda. Ada benda-bendanya dia atau benda-benda yang ada di sekitar situ? Bendanya dia sih saat itu. Oke. Emang Soalnya udah bener-bener keras, udah bener-bener tegang lah saat itu dianya. Besar. Untuk besar ya mungkin karena saya pertama kali ngeliat bentuk itu, ya nggak tahu besar gimana, ya nggak tahu. Oke, intinya kamu udah takut lah. Iya gitu Tapi kan. lo balik lagi, kalau kamu mau itu diituin dulu, ditunggingin gitu loh. Ya mungkin karena abang udah bilang mungkin dia ada suhu, jadi dia udah menservis gimana nih biar si ininya nih merasa nyaman gitu. Dan tiba-tiba pasti mau disodorin itu kamu nggak mau. Kaget, saat itu kaget, apa nih gitu kan. Sempat mau masuk, Iya, kepalanya doang. kepalanya doang, dia tuh udah wah bener-bener apa sih, effort banget buat ngambil mahkota yang saya miliki saat itu. Oh, udah sempat masuk di depan pintu. Iya, udah Udah ketok. Udah ketok-ketok lah ibarat kata ya. Iya, Udah ketok-ketok. Terus udah tiba-tiba izin gitu kan, udah izin dan mau masuk, langsung sakit. refleks, aduh udah nggak mau gitu kan. Akunya langsung refleks, jangan gitu kan. Oh ya, karena yang mau masuk itu bukan orang yang dikenal, berkata maling gitu kan. Iya. Jadi siapa ini tiba-tiba Siapa mau? ini? Oke, Makanya. sakit. Ya pastilah, namanya pertama kali ya pasti sakit. Kayak gimana rasanya sakitnya? Sampai ya kalau yang itu bener-bener berasa nyampe ke kepala.
namanya virgin kita belum diapa-apain, sekalinya diapa-apain udah mau dimasukin sesuatu yang lumayan besar gitu kan. Nah terus gagal itu. Gagal. Namanya suhu kan pasti ada pengulangan 2 kali. Iya. Nah pas udah itu cara dia kelewong lah bahasa ininya sekarang. Dikeluarinnya ya aku hanya main dikocokin. Dimasturbatin aja gitu saat itu. Soalnya dia belum berhasil mengambil mahkota yang saya miliki saat itu. Tapi ada pengulangan nggak kayak coba dong apa? Bayangin deh dia kalau misalkan setan deh misalkan. Apa omongannya itu? Masih ingat nggak? Ntar main lagi ya kesini ya. Enggak, lagi posisi kan nggak dapet tuh. Ada nggak kata-kata sayang aku ntar cinta kamu. Nggak ada. Kalau kamu nanti berbuah aku bertanggung jawab. Biasanya kan orang-orang kayak gitu kan manis-manis gitu. Nggak ada saat itu sih. Nggak ada, diam aja. Nggak ada kata-kata. Cuma dia suruh datang lagi ya ke sini ya gitu. Mungkin mau mencoba gitu kan. Soalnya udah penasaran dan tidak berhasil saat itu ya pasti dia bakalan mengulang lagi gitu kan. Gitu. Oke. Jadi kamu tidak jadi diituin dan cuma ibarat kata kamu mainin punya dia deh. Kita mainin punya dia misalkan. Kamu mainin punya dia. Nggak mungkin kan langsung mainin. Pasti ada masukin dulu ke mulut gitu. Iya, dia kamu mau meminta saya untuk mau gak kan. Soalnya kan di saat itu kan saya dihidangkan dengan film gitu kan, jadi mencontoh lah gitu. Apa yang di film itu jadi kamu praktekin dan kamu lakuin juga itu. Iya, dan itu pertama kali aku namanya ngeliat kayak gini di depan mata langsung bentukannya kayak gini. Masuk juga. Dan itu aku pelan-pelan aku lihat filmnya lagi kan, pelan-pelan dah. Dan pada saat itu ya akhirnya menikmati. Dan ujung-ujungnya klimak lah. Iya. Dan akhirnya ada kata-kata nanti datang lagi ke sini. Iya. Dan akhirnya kamu keluar dari situ. Berlanjut lagi datang ke situ. Iya. Jadi pas di rumah nih. Jadi pas saya ngebayanginnya kok enak ya gitu. Kok enak ya dimainin. Nyat-nyat. Jadi terbayang terus gitu kan. Sudahan dia pas saya peluk itu emang bener-bener tipikal saya saat itu kan, badannya tegap, terus looknya tuh manly banget, terus berkumis. Ya udah jadi disuruh ke situ ya hayo lagi. Yang kedua diserahin dong berarti. Iya, dan itu nggak langsung sehari 2 hari, maksudnya sampai seminggu itu dia coba terus gitu. Jadi sehari kedua kali belum. Ya udah, yang pas jebolnya deh berapa kali tuh? Berapa hari? Ya seminggu dari awal pertemuan sih. Baru jebol sama dia. Dan dia orang yang pertama jebol. Berarti dia berhasil dong. Berhasil mendapatkan mahkota yang saya miliki ini, yang saya hargai. Masih ada harganya? Untuk saya ini udah nggak ada. Kim. Coba berbagi dong. Kamu kan pertama kali tuh, ya kan? Ya, seminggu itu waktu yang lama. Dan mungkin di rumah kamu selalu membayangkan gitu loh. Penasaran. Atau mungkin di rumah kamu coba test drive pakai buah gitu apa? Enggak. Jadi belajar dulu deh di rumah gitu, enggak? Dan dia pas SMS atau WA gitu kan. Bersihin ya, aku ngerti bersihin apaan gitu kan. Soalnya aku ngerti kan. Bersihin apaan? Ya bersihin belakangmu gitu kan. Pakai apaan? Aku ngerti kan. Ya pakai jarimu gitu. Sakit, belum pernah kan. Belum pernah kan saat itu kan. Masukin jari satu aja, maksudnya kita nyongkel sakit apalagi ini, semua masukin gitu buat bersihin. Dia udah ngomong gitu kan. Emang bisa ya gitu kan. Bisa kok bisa gitu kan. Aduh gimana ya. Ya namanya ya yakin ya pelan-pelan pakai sabun segala macem. Kok jadi malah enak deh pakai jari. Dengan jari sendiri gitu loh saat membersihkan bagian belakang lah. Jadi itu udah kegiatan rutinitas kamu, mungkin setiap mau digituin kamu harus bersih-bersih dulu, korek-korek. Kan ada yang lebih efisien sekarang pakai vakum gitu.
Oh nggak tahu kan, nggak tahu. Dulu masih zaman lulus sekolah nggak ngerti gitu. Oke, Kim. Oke. Iya. Kita pengen penasaran nih. Kamu pertama kali jebol itu, ya kan? Yang saya rasakan gitu. Iya, apa yang bahagia, menyesal, sakit? Sakit sih intinya. Sakit lah pasti lah. Sesuatu. Ya kalau ngebayangin feel-nya ya saat itu belum ada feel. Soalnya kan kita harus memberanikan diri. Ini pertama kali loh gue memasukkan sesuatu ke dalam bagian belakang gue. Ya jadi feel-nya itu belum berasa. Jadi yang ngerasa itu cuma rasa sakitnya doang gitu. Untuk menikmatinya belum ada gitu saat itu. Oke. Jadi belum bisa menikmatin. Itu karena kepaksa aja mungkin. Karena mungkin penasaran juga. Jadi belum dapat feel-nya. Oke. Sakit. Gitu. Sakit Guys. sama sekali nggak ada enaknya. Iya pas udah berikutnya udah merasa kok enak gitu. Mau lagi gitu. Oh. Dan seterusnya kamu menjadi seperti itu. Iya. Selalu yang di bawah. Jadi bawah. Dan pas udah ya udah menikmati awal muasalnya itu udah. Oke. Itu orang yang pertama. Masih ada orangnya? Udah lost contact ya. Udah lama ya. Udah lama ya. Oke, selanjutnya. Dan masih sama dia. Kita sedikit lagi pengen tahu Hapot Channel. Kamu kan sudah dapatkan dia sudah dapat mahkota kamu. Iya. Ada kelanjutan nggak pacaran gitu? Untuk saat itu aku nggak ada planning buat pacaran malah. Nggak ada. Atau mungkin dia setelah mendapatkan mahkotamu dia langsung tinggalin kamu? Iya. Oh gitu. Makanya kadang ya kenapa gua ngasih ke sembarang orang gitu kan? Ya aku juga nggak tahu istilahnya ada relationship atau segala macam, nggak tahu saat belum itu. Ngerti waktu belum itu. Ngerti, iya. Tapi yang kamu ingat waktu itu di saat dia sudah mendapatkan mahkota kamu, ada kelanjutan nggak? Masih kayak sering ketemu atau mungkin kamu udahan gitu, udah langsung ditinggalin sama dia? Ditinggalin gitu aja. Oh iya. Udah dapat mahkotanya langsung ditinggalin. Oke, selanjutnya Hapot Channel kita pengen tahu lagi. Kita tinggalkan masalah unboxing tadi dengan seseorang yang sudah mendapatkan mahkota kamu dan kamu ditinggalkan begitu saja. Oke. Dan setelah itu berarti kamu semakin menggatal dong berarti. Ibarat kata kan iya kan gitu loh. Maksudnya udah tahu rasanya, udah tahu enaknya mungkin. Berarti liar dong berarti. Pastinya. Oke. Seliar apa? Seliar dulu sehari itu bisa 3-4 orang. 3-4 orang. 4 orang. Ya kan masih menggebu-gebu kan, umur segitu kan. Oke, diperjelas lagi deh. Umur berapa waktu itu pasnya? Umur ya 22, 23. 22, 23. Lagi liar-liar ya, iya. Pasti udah liar. Iya. 3 atau 4 orang. Kamu dapatnya di mana? Di kolam renang lagi? Banyak aja di kolam renang. Emang itu kolam renang kayaknya sih emang udah notabene tuh udah dikenal sebagai Gentik tempat kayak gitu. Aku juga belum tahu saat itu kan. Ternyata tuh kolam renang emang khusus untuk ternyata ya gitu. Boleh tahu nggak sih di daerah mana sih? Daerahnya aja, nggak usah namanya. Daerahnya aja, daerah mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Oke. Jakarta Timur. Cari deh tuh. Oke. Berarti kalau kamu libur misalkan atau nggak ada kegiatan, berarti kamu berenang di situ. Iya. Berharap ketemu dengan orang. Iya, pastinya. Oke. Pastinya. Berarti kamu 3-4 itu sehari. Iya. Sehari. Saking liarnya lah itu. Itu di mana aja? Ketemu di kosan atau di kolam renang? Di kolam renang pernah ya main di dalam toilet. Gak takut ketahuan orang gitu? Enggak. Makanya saya juga bingung. Oh ternyata emang ini kolam renang ini ada identik dengan itu gitu. Dan orang-orang situ udah pada paham ternyatanya gitu kan. Oke Kim. Kamu ke kolam renang itu ada nggak ketemu orang misalkan? Taruhlah misalkan kenal sama orang terus tiba-tiba dia minta kamu yang nusuk dia. Oh kalau kayak gitu nggak ada sih. Jadi nggak ada. Jadi orang tuh udah maunya saya itu ya sebagai ceweknya gitu. Atau mungkin kamu sudah bilang di awal aku udah iya
dibilang di awal. Kamu apa nih? Aku ceweknya aja lebih enak gitu. Iya. Dan mereka juga mungkin dari lihat look aku ini ya biasa, mungkin ya gas lah gitu. Oke. Nggak, istilahnya dalam bahasa sekarang tuh sisi atau gemulai gitu kan. Jadi orang udah ngeliat kamu ini, oh ini dicas aja nih cocoknya gitu. Oke, nggak usah dia ngecas gitu. Iya. Tapi dalam hidup kamu pernah nggak kamu ngecas orang? Belum pernah. Belum pernah. Kamu yang selalu cas, dicoblos lah gitu kan. Oke, karena sudah enak mungkin. Ya udah ngerasa feel ya. Oke. Sehari 3, 4. Itu hari libur apa setiap hari harus ada itu jatah di lubang? Setiap hari harus ada atau Harus ada. Harus ada. Setiap hari harus ada. Minimal 1 gitu. Iya, harus ada. Ya namanya masih umur segitu lah, gimana sih? Yes. Lagi istilahnya lagi menggebu-gebu dan hasrat lagi tinggi-tingginya ya kan? Oke. Bener gak? Iya. Iya kan umur segitu kan? 21 duduk kan hasrat lagi tinggi-tingginya. Oke. Iya, makanya kurang nih. Cari lagi Sampai bener-bener malah di kolam renang itu bisa nyampe sejam, 2 jam, 3 jam nyampe tutup gitu. Selain di kolam renang ada nggak di pinggir jalan gitu? Kalau untuk itu saya masih belum berani, belum paham gitu kan. Oh, jadi harus di kolam renang itu. Kolam renang, soalnya kolam renang itu udah identik dengan kaum sebagai ini gitu kan. Oke. Jadi udah ada wadahnya lah. Jadi pura-pura berenang gitu kan, tiba-tiba ada yang dibungkus dibawa ke sini, kamar mandi lah semuanya. Iya. Itu kalau kamu pengen kamu ke sono deh. Iya. Selalu dapat. Selalu dapat. Kalau nggak dapat, ya harus dapat. harus dapat guys, harus dapat. Harus dapat saat itu juga. Soalnya bener-bener, gue udah ngerasa enak nih kalau nggak di, terus kayaknya kurang dalam hidup gua gitu kan seharian itu gitu. Oke, sebentar kita pengen tahu lagi nih. Kamu sehari dapat 1 misalkan, terus tiba-tiba yang kamu dapatin ini tidak bisa memuaskan kamu, kamu cari lagi. Cari lagi pastinya. Oke, sebentar. Tapi kalau kamu dapat 1, tiba-tiba dia bisa memuaskan kamu, udah puas lah lahir batin gitu. Tetap nyari lagi. Tetap nyari lagi. Gak puas-puas dong berarti. Oke. Apa yang kamu cari sebenarnya? Bentuk-bentuknya atau penasaran pengen? Penasaran, dan yang kedua bentuknya sih. Kadang jadi aku malah bisa nilai nih kalau orang yang agak gemuk nih. Oh ternyata itunya mendem ya gitu. Terus kalau yang orang yang agak kurus, ternyata lumayan ya gitu. Jadi udah tahu mindset saya itu pas udah ngeliat dia, pasti ini kayaknya gede nih, pastinya kecil nih gitu. Udah tertanam di dalam otak itu udah paham aja gitu. Oke. Nah, lebih dijelasin lagi. Oke. Kamu kalau di kolam renang itu, kamu mau mencari yang kayak gimana sih? Maksudnya kayak umuran seberapa kamu cari? Kalau umur, mungkin kita nggak bisa nebak personal dia umur berapa gitu. Jadi ya, kalau saya itu emang kalau udah, ini tipe, ada salah satu tipikal dalam kriteria dia, udah pasti udah saya lirik duluan gitu. Even dia umur yang lebih muda? Ya nggak apa-apa. Pernah main sama yang muda juga, seumuran deh misalkan? Ya kalau umurnya kita nggak tahu kan. Iya, pasti kamu tahu dong umur berapa kamu? Kalau saya nanya-nanya, bro, lu umur nggak mungkin lah. Kalau saya emang nggak nanya hal-hal personal seperti itu. Yang penting batangnya. Iya, yang penting lu bisa diri kan gitu. Oke. Kenapa nggak dikomersilin, dijual gitu? Siapanya nih? Lubang kamu. Daripada apa namanya, digratisin kayak gitu. Ya kan saat itu kan belum ada planning seperti itu, Bang. Oh, ada planning berarti? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Saat ini? Saat ini udah planning ya. Makanya udah harus ngebentuk badan, merawat wajah biar ya ada value-nya lah. Oke. Hapo Channel. Berarti masa-masa transisi kamu di muda-muda itu tadi, umur-umur 21, 22 tadi itu mungkin masa latihan mungkin. Iya, benar. Biar lebih profesional mungkin. biar enjoy lah. Berarti sekarang kamu dikomersilin? Iya.
Serius? Serius. Yang tadinya gratis lah, misalkan di kolam renang itu gitu. Yang rasanya asin atau apapun itu, ya kan? Tiba-tiba sekarang harus wangi. Iya pastinya dong, harus bagus. perfect dari atas sampai bawah, depan belakang harus benar-benar udah biar ada value-nya, biar ada nilainya gitu. Oke. Iya. Seru nih Hapo Channel. Kita tinggalkan masalah dia atau mungkin Kim yang pernah masa-masa transisi yang pengen mencoba ya udahlah anggap aja itu kamu latihan atau apapun itu. Dan tapi sekarang kamu pernah atau menjalani kehidupan apa ya namanya kayak oven gitu? Sampai saat ini masih. Oke. Customernya orang mana? Dari Sabang hingga Merauke. Ya mau gimana lagi kan? Kan harus profesional. Bener nggak? Umurnya berapa? Ya saya nggak ngeliat umur, nggak ngeliat apa. Yang penting saya di fee gitu. Oke. Intinya di otak saya itu fee gitu. Berapa fee-nya? Harus dibilang. Ya harus tahu dong. Seorang Kim gitu. Biasanya berapa biasanya? Ya kalau saya sih apa ya? Tapi kalau nggak mau dibilang sih nggak apa-apa. Ya masih range harga ratusan sampai jutaan sih. Belum nyampe puluhan juta belum. Nggak satu iPhone gitu? Belum kayaknya. Oh belum. Atau satu mobil, satu motor gitu nggak ya? Berharap sih seperti itu. Berharap.